Shalom adik-adik semua, apa kabar? Ketemu lagi dengan kakak Dona dan kakak Caca. Kita kembali lagi mau beribadah. Kakak berdoa semua adik-adik semua dalam keadaan sehat. Halo, halo, hola, hola, musi, musi, apa kabar? Halo, halo, hola, hola, musi, musi, apa kabar? Halo, hola, musi, apa kabar? Halo, hola, musi, apa kabar? Halo, halo, hola, hola, musi, musi, apa kabar? Halo, halo, hola, hola, musi, musi, apa kabar? Halo, hola, musi, apa kabar? Halo, hola, musi, apa kabar? Halo, halo, hola, hola, musi, musi, apa kabar? Halo, halo, hola, hola, musi, musi, apa kabar? Halo, hola, musi, apa kabar? Halo, hola, musi, apa kabar? Kita berdoa, kita lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya, ikuti kakak berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, karena pada saat hari ini kami bisa beribadah kembali. Tuhan Yesus, tolong kami supaya kami bisa bersungguh-sungguh. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Kita mau beribadah, kita mau bernyanyi buat Tuhan dengan semangat. Kita nyanyikan bertambah-tambah dalamnya. Bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah tingginya, kasih Yesus dalamku. Bertambah-tambah, bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah tingginya, kasih Yesus dalamku. Dalamnya lebih dari laut, lebarnya mengelilingi bumi, tingginya oh tinggi sekali, kasih Yesus dalamku. Dalamnya lebih dari laut, lebarnya mengelilingi bumi, tingginya oh tinggi sekali, kasih Yesus dalamku. Kasih Yesus dalamku, kasih Yesus dalamku. Puji Tuhan, kita masih mau muji Tuhan lagi dengan lebih semangat. Kita nyanyikan kasih Yesus indah-indah, oh indah. 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 Kasih Yesus indah-indah,
Sebelum mendengar firman Tuhan, kita mau nyanyikan pujian, baca kitab suci, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh. Salam adik-adik semuanya. Berjumpa lagi dengan saya. Kita mau belajar firman Tuhan hari ini. Semua siap ya? Siapkan hatinya, siapkan seluruh hidupnya saat ini untuk belajar bersama-sama firman Tuhan. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Kita akan lipat tangan, tutup mata. Semua anak-anak yang hebat dan pintar akan berdoa, berbicara kepada Tuhan sebelum kita dengar bersama-sama firman Tuhan. Tangannya dilipat, mata ditutup. Tuhan Yesus, kami akan mendengar firman Tuhan. Saya janji saya akan mendengar dan belajar dengan sungguh-sungguh sehingga saya mengerti firman Tuhan dan dapat melakukannya dalam hidup saya. Dalam nama Tuhan Yesus, saya berdoa. Amin. Semua siapkan hatinya. Yang punya Alkitab, bawa Alkitabnya. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan dari Alkitab kita masing-masing. Nanti yang sudah bisa membaca akan baca firman Tuhan bersama-sama dengan saya. Kita akan belajar hari ini tentang kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga yang sudah kita peringati beberapa hari yang lalu, tanggal 21 Mei, hari Kamis yang lalu. Tuhan Yesus mati, kemudian dia dikuburkan, dan pada hari yang ketiga dia bangkit, dia hidup, dan sesudah itu dia selama 40 hari dia bersama-sama dengan murid-muridnya, menunjukkan dirinya kepada murid-muridnya, memberitahu murid-muridnya bahwa dia sudah bangkit dan dia sudah hidup. Bahkan ada satu yang tidak percaya, ya siapa yang tahu? Ada namanya Thomas, dia tidak percaya sebelum dia bertemu dengan Tuhan Yesus secara langsung, sebelum dia memasukkan jarinya ke tangan Yesus yang sudah kena paku, dan akhirnya ketika dia sudah bertemu Tuhan Yesus, dia percaya. 40 hari Tuhan Yesus menunjukkan dirinya, memberitahu orang-orang, "Hai, lihat, saya sudah bangkit, saya sudah hidup lagi." Tetapi tibalah saatnya dia harus pergi lagi ke surga. Adik-adik tahu semuanya, murid-muridnya pasti sedih kalau dia ditinggalkan oleh mereka ditinggalkan oleh Tuhan Yesus. Di dalam kitab Lukas pasal yang ke-24 bisa buka bersama-sama yang punya Alkitab, yang sudah bawa Alkitab, yang sudah bisa baca. Di dalam kitab Lukas pasal 24 ayat 50 sampai 53 kita akan baca bersama-sama. Seperti tadi pujian kita harus rajin baca firman Tuhan. Setiap hari baca kitab suci kita dan berdoa tiap hari supaya kita tumbuh iman kita.
Lukas 24 ayat 50 kita baca bersama-sama. Semua sudah menemukan? Ya, sudah menemukan semua. Kita akan baca bersama-sama pelan-pelan supaya kita mengerti. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Jadi Tuhan Yesus terangkat ke surga. Murid-muridnya di dalam kitab Kisah Para Rasul, murid-muridnya terus melihat sampai Tuhan Yesus tidak bisa lagi mereka lihat karena Tuhan Yesus sudah terangkat ke surga. Anak-anak, adik-adik semua pasti bertanya, untuk apa Tuhan Yesus pergi ke surga meninggalkan murid-muridnya? Pasti murid-murid sedih, tapi di sini dikatakan mereka pulang dan bersukacita. Dalam kitab Yohanes dikatakan bahwa diceritakan bahwa Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, aku harus pergi ke situ, maksudnya ke surga, supaya aku menyediakan tempat untuk kalian. Nanti kalau tempat itu sudah tersedia, aku akan datang lagi untuk menjemput murid-murid, untuk menjemput orang-orang yang saya sayangi, untuk menjemput orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Adik-adik semua pasti bertanya, untuk apa kita pergi ke surga? Untuk apa kita dibawa Tuhan Yesus ke surga? Kabar gembira bagi kita semuanya, kita pergi ke surga karena itu adalah kerajaan Tuhan kita. Dan adik-adik tahu, di surga itu kita tidak akan mengalami sakit, kita tidak akan diejek, kita tidak akan dihina, kita tidak akan dimarahin atau hal-hal yang menyakitkan. Seperti saat ini tidak akan ada di surga yang namanya virus corona yang membuat manusia jadi mati. Di surga manusia, orang-orang tidak akan mati lagi. Kita semua tidak mati lagi. Itulah makanya karena saking sayangnya Tuhan Yesus kepada kita, dia mati di kayu salib, dia dikuburkan, kemudian dibangkit pada hari yang ketiga. Karena Tuhan Yesus sangat sayang kepada kita semuanya. Sebab kalau Tuhan Yesus tidak mengorbankan dirinya, maka dosa-dosa kita tidak diampuni. Kalau dosa-dosa kita tidak diampuni, kita tidak bisa masuk surga. Karena yang bisa masuk surga, yang bisa masuk kerajaan Tuhan Yesus hanyalah orang-orang yang sudah diampuni dosanya, tidak berdosa lagi. Jadi adik-adik semuanya, kita semua akan dijemput Tuhan Yesus masuk surga. Jadi kalian semuanya kalau ada yang bertanya-tanya, untuk apa sih ke surga di bumi ini kan enak gitu ya. Walaupun kadang-kadang kita merasa tidak enak karena kadang-kadang ada yang marah sama kita, ada yang benci sama kita, ada yang mengejek kita, kadang-kadang kita sakit, ada orang-orang yang kita sayangi meninggalkan kita semuanya, membuat kita sedih. Kadang-kadang dunia sudah begitu panas, yang tidak punya AC rasanya pengen punya AC tapi AC terlalu mahal bagi kita. Dan banyak ada orang yang tidak punya uang, tidak bisa makan yang enak, bahkan ada yang harus kelaparan karena tidak punya uang untuk membeli makanan. Tetapi di dalam surga itu semua penderitaan itu, kesusahan itu, kesedihan itu tidak akan ada. Itulah makanya Tuhan Yesus menyediakan surga untuk kita semuanya. Tetapi caranya kita harus terus percaya kepada Tuhan Yesus apapun yang terjadi dalam hidup kita. Seperti apapun susahnya, sedihnya kita di dunia ini, di bumi ini, kita harus tetap bilang, Tuhan Yesus, saya percaya kepadamu. Saya percaya bahwa Engkau akan datang nanti untuk yang kedua kali untuk menjemput saya. Saya percaya bahwa Tuhan Yesus sudah mati untuk menjadi korban bagi pengampunan dosa-dosa saya. Jadi itu adik-adik semuanya, kalian harus terus percaya kepada Tuhan Yesus. Apapun yang kita harus alami di bumi ini. Ya, mengerti? Itulah walaupun Tuhan Yesus harus naik ke surga, terangkat ke surga.
Kita semua harus bersukacita. Kita semua harus percaya bahwa kalau Dia berjanji, Dia akan datang kembali untuk membawa kita ke dalam kerajaannya. Kita harus percaya. Amin. Amin. Itulah yang menjadi pelajaran kita hari ini, bahwa Tuhan Yesus naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita. Dalam firman Tuhan dikatakan dalam Yohanes 14 dikatakan bahwa supaya di mana Tuhan Yesus berada, maka kalian berada bersama-sama saya. Murid-murid berada bersama-sama dengan saya. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus sama-sama dengan Tuhan Yesus selama-lamanya. Tetapi caranya adalah dalam firman Tuhan juga dikatakan, Yohanes 14 ayat 6, Tuhan Yesus bilang, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa, tidak ada seorang pun yang dapat masuk surga tanpa melalui Tuhan Yesus. Jadi kita harus percaya Tuhan Yesus. Amin semuanya. Demikian cerita firman Tuhan bagi kita semuanya. Kita harus percaya firman Tuhan, kita harus percaya janji Tuhan Yesus yang dikatakan dalam firman Tuhan, dalam Alkitab. Dan kita semua harus rajin baca firman Tuhan, rajin berbicara kepada Tuhan Yesus, rajin berkomunikasi kepada Tuhan Yesus melalui doa-doa kita. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Kita akan berdoa untuk menerima firman Tuhan. Dan nanti seperti minggu yang lalu, kita sudah belajar doa Bapa kami. Kita akan bersama-sama mengucapkan doa ini. Yang sudah pintar, yang sudah hafal, mengucapkannya dengan kuat-kuat. Kita berdiri bersama-sama. Lipat tangan kita tutup mata, dan kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sudah mati disalibkan untuk mengampuni dosa saya. Engkau dikuburkan, Engkau juga bangkit pada hari ketiga, dan kemudian Engkau naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kami yang percaya kepadamu, supaya di mana Engkau berada, kami pun berada di sana. Kami percaya firman Tuhan, kami percaya Engkau akan datang lagi untuk menjemput setiap kami yang percaya kepadamu. Tolong saya untuk selama-lamanya percaya bahwa Tuhan Yesuslah Tuhan dan Juru Selamat saya. Sama-sama kita ucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita angkat tangan sama-sama, kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita sekalian dari hari ini kekal selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, bersama-sama kita katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.